surat pernyataan panggilan perhatian atas keprihatinan Forum Guru Besar Kedokteran Indonesia terhadap arah kebijakan dan tata kelola kesehatan nasional. Kami, para guru besar kedokteran Indonesia, adalah bagian rakyat Indonesia yang merupakan subjek atas kebijakan dan tata kelola kesehatan negeri kita tercinta. Kami, bagian rakyat negeri ini yang merupakan akademisi perguruan tinggi, terus mengambil bagian dalam ikut berpartisipasi dan berkontribusi atas dinamika tata kelola yang menyangkut kehidupan orang banyak, khususnya dalam bidang pengembangan ilmu dan layanan kedokteran dan kesehatan pada umumnya. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas perhatian pemerintah, dalam hal ini Kepresidenan Republik Indonesia, yang telah menyampaikan perhatian atas keprihatinan yang kami sampaikan secara terbuka pada tanggal 20 Mei 2025 yang lalu. Suara keprihatinan kami hanyalah merupakan sebagian saja dari suara berbagai pihak pemangku kepentingan yang memiliki keprihatinan yang sama atas gejolak yang timbul menyikapi berbagai kebijakan yang ditempuh Menteri Kesehatan. Tidak dengan maksud mengedepankan status kegurubesaran, kami meyakini bahwa kami mewakili rakyat yang memiliki tanggung jawab intelektual dengan kejernihan pikir dan nurani untuk tidak kami keliru gunakan. Kesombongan juga bukan merupakan jiwa kegurubesaran, mengingat guru besar hanyalah bagian kecil populasi guru yang ikut menentukan peradaban sebuah bangsa melalui pendidikan. Sebagai seorang pemimpin negara, Bapak Prabowo Subianto memberi penghargaan kepada guru besar melalui pernyataan beliau bahwa pemerintah menaruh hormat kepada guru besar. Guru besar adalah ilmuwan yang dalam berkarya nyata selayaknya tidak mengecewakan rakyat karena mereka adalah bagian rakyat itu sendiri. Kami percaya seperti yang telah dinyatakan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa guru besar adalah bagian dari the wise of nation, penyemai kebijaksanaan, dan juga the conscience of the nation, penjaga suara hati bangsa. Pernyataan tersebut menjadi penguat tekad kami untuk terus menyuarakan kebenaran demi kepentingan rakyat banyak. Kami menyampaikan suara keprihatinan kami karena kami merupakan bagian integral perjuangan bangsa dalam menjaga kesehatan masyarakat. Suara keprihatinan kami juga telah kami sampaikan setelah melalui analisis wacana kritis, yakni metode etis dan intelektual bagi siapapun yang menghargai keadilan sosial. Keprihatinan kami lahir dari proses kontemplasi dan analisis yang mendalam, bukan sekedar reaksi emosional, tetapi bentuk tanggung jawab etis berdasarkan kajian akademik dan telaah kritis terhadap narasi-narasi yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan. Narasi yang dalam banyak kesempatan justru menciptakan dikotomi, membelah kepercayaan, dan menjauhkan dialog antar pemangku kepentingan. Pada era teknologi digital, kata-kata dan narasi yang dibangun Kementerian Kesehatan melalui dinamika eksekusi peraturan pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan bukan sekedar bunyi yang membangun, melainkan juga dengan sengaja dijadikan senjata manipulatif dan menghancurkan berbagai pemangku kepentingan yang seharusnya menjadi mitra kerja membangun kesehatan bagi rakyat. Alih-alih membangun partisipasi, reformasi kesehatan yang dijalankan saat ini justru dirasakan eksklusif, tertutup, dan menempatkan banyak pihak sebagai penghambat kemajuan, termasuk kalangan akademisi, organisasi profesi, dan kolegium. Kami mencatat pula bahwa
pasca penyampaian keprihatinan kami, komunikasi yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan di berbagai forum publik, termasuk di Mahkamah Konstitusi, masih mencerminkan narasi yang konfrontatif, bukan kolaboratif. Suara keprihatinan kami merupakan kulminasi atas dinamika kebijakan dan tata kelola kesehatan negeri ini melalui kepemimpinan Menteri Kesehatan yang membuat kami resah dan tidak lagi melihat kepemimpinan yang menyejukkan dan dapat membuat kami rakyat akan dengan baik mengikuti reformasi bidang kesehatan yang partisipatif. Bagi kami, reformasi juga harus kami perankan dengan sebaik-baiknya dan tidak dengan penghambatan kemajuan derajat kesehatan rakyat yang menyeluruh. Kami tidak melawan perubahan. Sebaliknya, kami mendukung reformasi yang berbasis pada data, dialog, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip profesionalisme serta kedaulatan keilmuan. Namun kami menolak cara-cara yang melemahkan kepercayaan publik, merendahkan martabat akademisi dan profesi kesehatan, serta mengabaikan aspirasi para pendidik dan pelaku di lapangan. Dengan ini kami menyerukan panggilan perhatian dan tindak nyata dari pemerintah atas keprihatinan yang telah kami sampaikan pada tanggal 20 Mei 2025. Kami tidak lagi dapat mengembalikan kepercayaan kami kepada Menteri Kesehatan untuk memimpin reformasi dan tata kelola kesehatan yang inklusif, adil, dan berlandaskan bukti, serta kebijaksanaan kolektif bangsa dalam mencapai tujuan program Asta Cita. Hormat kami 372 Guru Besar Kedokteran Indonesia. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para guru besar dan hadirin, marilah pada kesempatan yang baik ini, pada siang hari ini, kita memanjatkan doa. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan membacakan 3 jenis doa keselamatan agar dunia kesehatan kita bisa terhindar dari polo, dari bala, agar bangsa dan negara kita dan rakyat Indonesia terhindar atau diselamatkan oleh Allah dan menjadi bangsa yang sehat dan sejahtera. Untuk doa akan saya pimpin dengan cara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbahi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan wirizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wa afwan indal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami, karena itu adalah urusan yang paling penting dalam hidup kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami, karena disitulah kami tinggal, ya Allah. Ya Allah, perbaikilah urusan akhirat kami, karena kesanalah kami akan kembali, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hidup kami hidup yang selalu bertambah dalam kebaikan, dalam urusan yang khair, yang baik, ya Allah. Dan jadikanlah kematian kami adalah waktu istirahat dari keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Siswanto. Acara akan kita lanjutkan dengan talk show. Kami undang maju ke depan Bapak Muhammad Fatahillah Akbar SH LLM sebagai narasumber kita pada siang hari ini, dan kami undang juga Dr. Darwito SH SPB ONK sebagai moderator pada siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Semoga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para guru besar yang ada di Joglo Karangkedempel. Kemudian ini yang kami hormati Pak Akbar, sebagai narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat ini kita akan diskusi dalam forum Suara Bulak Sumur. Tadi sudah diawali dengan guru besar menyuarakan tentang bagaimana tarut-marutnya dunia kedokteran yang ada di Indonesia. Protes dimulai sejak tanggal 20 Mei sampai sekarang. Semoga suara guru besar ini diterima dan didengarkan oleh para penguasa. Bahwa guru besar ini adalah sebagai tiang istilahnya pegawainya negara ini, sehingga nanti dengan harapan kita bisa menerimanya. Karena guru besar adalah yang sangat independen dalam berpikir. Dia sudah selesai dengan dirinya. Ya, ini Pak Akbar di Suara Bulak Sumur akan kita kaji tentang yaitu tentang pendidikan kedokteran. Karena mau tidak mau pendidikan kedokteran ini adalah sumbernya para dokter. Ya, saya menciptakan adanya kasus yang kemarin menimpa teman-teman di center prodi Undip anestesi, tapi kita tidak akan bicara ke sana, tapi bicara bagaimana sih supaya para pendidik, para dosen, para peserta didik dan juga admin tidak mengalami hal yang sama, yaitu langkah-langkah di mana proses apabila di situ ada salah, maka proses hukum itu berjalan sebagai fairness. Yang kedua, bahwa segala sesuatunya informasi yang didapatkan mesti harus disaring tentang kebenarannya, sehingga tidak gampang menjustifikasi. Satu, apabila ada kelalaian itu adalah sebagai langkah tindak pidana. Yang kedua, bahwa di dalam proses pendidikan itu ada namanya proses itu adalah ada suatu standar operasional yang mesti dilalui. Tapi prinsipnya saya ingin mendengarkan dari Pak Akbar sebagai seorang ahli hukum dari Fakultas Hukum UGM, bagaimana sih sebenarnya, apakah dengan mudahnya seorang guru dianggap sebagai pemeras, apalagi institusi atau guru tersebut dilibatkan dalam pungutan liar, bahkan penyalahgunaan wewenang. Marilah kita sama-sama, teman-teman semuanya dan para pemirsa di YouTube maupun di online, mari kita sama dengarkan supaya kita itu nanti bisa tercerahkan dari paparan Pak Akbar. Terima kasih Pak Akbar, waktu kami serahkan sepenuhnya. Silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Darwito, serta jajaran dari RSA UGM, Bapak Ibu besar dan para akademisi dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Hari ini saya mendapatkan undangan dari Pak Darwito juga dari UGM untuk menyampaikan materi berkaitan dengan hal ini. Karena ini berbentuk podcast, maka mungkin lebih banyak diskusinya, gitu ya Pak Darwito ya. Yang mungkin saya berikan batasannya, kalau saya kan dari Fakultas Hukum, kita mungkin memiliki koneksi juga karena sama-sama pengajar, cuma memiliki perbedaan tentang konteks yang diajarkan. Tetapi dalam konteks ini juga yang kita akan bahas ada hubungan juga, karena kemudian ada beberapa rekan dari Fakultas Kedokteran di universitas lain yang juga tersangkut masalah hukum. Nah, maka mungkin saya akan memberikan koneksi juga bagaimana hubungan antara hukum
dengan metode pengajaran yang bisa kita selesaikan. Kalau saya kebetulan dari Departemen Hukum Pidana, kita selalu tidak hanya bicara bagaimana melakukan proses hukum, tetapi kita selalu bicara juga tentang bagaimana mencegah agar tidak ada proses hukum yang dikenakan kepada kita atau biasa kita sebut sebagai mitigasi risiko. Dalam konteks ini sebenarnya tidak pernah terbayangkan ada mitigasi risiko di dalam pengelolaan program studi. Biasanya kita mitigasi risiko dalam pengelolaan perusahaan. Bahkan kalau dalam konteks rumah sakit akademik, Pak, itu mungkin ada juga mitigasi risiko yang perlu dipelajari juga karena dalam RSUD, RSA, dan lain sebagainya kan pengelolaan good governance sudah harus ada. Tapi dalam pengelolaan program studi memang itu bukan merupakan hal yang sudah lama diperbincangkan, maka ini menjadi hal yang baru juga. Yang mungkin saya akan sampaikan beberapa patokan saja. Pertama begini, dalam pengelolaan program studi saya rasa karena kita sama-sama pengajar, kita sama-sama menganut kebebasan mimbar dan kebebasan akademik. Sehingga dalam pengelolaannya dan lain sebagainya itu diserahkan. Bahkan Universitas Gadjah Mada pun mengelola sentralisasi administrasi, jadi semua administrasi menuju kepada pusat, tapi desentralisasi akademik. Sehingga akademik bahkan tidak sekedar diserahkan kepada fakultas, tapi prodi-prodi pun memiliki kebebasan mimbar dan kebebasan akademik. Akan tetapi yang harus kita pahami adalah kebebasan mimbar dan kebebasan akademik, dan kita bicara hak asasi manusia secara umum juga ini dalam konteks hukum, itu memang memiliki batasan. Nah, mitigasi risiko kita adalah bagaimana kita tidak melampaui batasan tadi. Dan jika pun diduga ada pelampauan batasan terhadap kebebasan mimbar atau kebebasan akademik tadi, siapa yang harus bertanggung jawab, bagaimana pengelolaannya, bagaimana mitigasi risikonya, itu yang mungkin nanti kita bisa akan bahas lebih lanjut. Dalam konteks kasus secara global di Fakultas Kedokteran saya rasa, kalau memang tidak akan bicara kasus secara langsung ya Pak Darwito ya, tetapi mungkin kalau kita bisa melihat sedikit pasal yang digunakan dan lain sebagainya untuk sebagai pembelajaran saja dalam konteks ini. Jadi kalau kita melihat misalkan terdapat ini mungkin hal budaya ya, ada budaya senioritas dan lain sebagainya. Bahkan pasal bullying pun itu sulit kalau untuk orang dewasa. Kalau untuk pelajar di bawah 18 tahun memang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tuh ada. Kalau kita beberapa kata-kata verbal dan lain sebagainya. Tapi kalau di atas 18 tahun itu memang tidak ada. Tetapi ketika ada pengumpulan dana, yang kita bicara dalam mitigasi risiko, ketika ada pengumpulan dana di luar peraturan perundang-undangan, maka pengumpulan dana secara melawan hukum tersebutlah itu yang bisa dikategorikan dalam konteks hukum sebagai perbuatan melawan hukum. Ketika ada hal tersebut, ketika hal tersebut disepakati secara bersama dan itu juga menjadi hal yang voluntary, sebenarnya tidak bersifat melawan hukum, sehingga tidak harus ada permasalahan di dalamnya. Tetapi ketika itu merupakan di dalam kategori hal tersebut bisa dipaksakan dan lain sebagainya, nah itu yang ketika bisa bersifat melawan hukum. Nah, dalam konteks-konteks seperti itu tadi, bagaimana siapa yang harus bertanggung jawab? Saya rasa hanyalah oknum-oknum yang betul-betul terlibat di dalamnya. Jika dia tidak betul-betul terlibat dalam konteks hukum pidana, siapa yang dapat bertanggung jawab? Nah, ini mungkin yang saya akan memberikan koneksi saja dalam antara kedokteran dan fakultas hukum. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau sederhananya saya selalu jelaskan, baik di ruang kelas maupun di dalam praktek persidangan, karena kebetulan kita dari Departemen Hukum Pidana pun sering memberikan penyuluhan langsung di ruang pengadilan sebagai ahli. Itu selalu kita kategorikan, selalu harus ada kesengajaan ganda. Jadi harus selalu ada pengetahuan dan kehendak antara para pihak. Jika pihak misalkan secara sederhana tadi disebutkan oleh Pak Darwito bagaimana dia misalkan pengelola prodi ataupun dekan, jika sampai dengan fakta-fakta yang bisa disajikan dengan bukti-bukti saksi dan lain sebagainya tidak dapat dibuktikan dia mengetahui dan menghendaki, bahkan tidak terlibat langsung di dalamnya, memang tidak akan memiliki pertanggungjawaban pidana. Sehingga yang dapat bertanggung jawab secara dalam konteks tadi hanyalah orang-orang yang betul-betul mengetahui dan menghendaki. Namun dalam konteks ini, nah ini yang kita harus bicarakan dalam mitigasi risiko, ketika diberikan jabatan tertentu, misalkan seperti contoh Pak Dirut gitu, misalkan di dalam konteks RSA, itu kan melekat dalam hal itu, kita harus bisa menciptakan sistem pencegahan.
ketika kita melihat ada hal tersebut, kita harus melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk melakukan pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan yang diduga melawan hukum tadi. Jadi dengan kita menciptakan proses-proses pencegahan tadi, dengan kita melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk mengurangi dampak yang dihasilkan, itu termasuk salah satu bentuk penghapusan pertanggungjawaban kita sebagai pengelola prodi misalkan, atau kalau dekan secara luasnya. Jadi dalam konteks tadi, ketika diduga ada perbuatan melawan hukum dan lain sebagainya, kita dukung sepenuhnya untuk melakukan proses penegakan hukum, tetapi kita juga harus mendukung adanya proses perlindungan kepada orang-orang yang tidak memiliki hubungan atau tidak memiliki pertanggungjawaban terhadap hal tersebut. Jadi dalam konteks penegakan hukum, kita juga selalu menekankan kepada fairness tadi yang Bapak sebutkan. Dalam konteks fairness ini, maka kita harus melihat secara komprehensif bagaimana siapa yang mengakibatkan akibat tadi, dan jangan sampai orang yang tidak memiliki pertanggungjawaban juga harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Itu poin utama yang perlu disampaikan. Yang kedua adalah memang dalam penegakan hukum kita saat ini yang cukup disayangkan juga adalah kita berbasis viralitas juga, Bapak. Jangan sampai penegakan hukum itu dilakukan secara emosional. Harus dilakukan secara terukur dan prosedural. Karena apa? Kalau terlalu emosional juga, ditakutkan ada prosedur yang dilanggar atau ada fakta yang diabaikan juga. Karena kebetulan ini jujur juga dalam Fakultas Hukum kan 2 minggu lalu juga cukup ada kasus yang viral juga, mahasiswa kami ada yang ditabrak dan meninggal juga. Proses penegakan hukumnya pun kita kawal secara objektif agar tidak dilakukan secara operasional, karena kalau misalkan ada salah satu prosedur atau 2 prosedur, itu kan malah bisa tidak tercapai proses tujuan hukumnya. Oleh karena itu kita kawal agar bagaimana proses dari awal sampai akhirnya itu mencapai tujuan hukum itu. Jadi dalam kasus pengelolaan di program kedokteran, saya rasa satu poin yang perlu ditekankan adalah kita harus sama-sama setuju, saya rasa Bapak Ibu pengajar dari Fakultas Kedokteran itu setuju bahwa harus ada proses, saya rasa jaminan mutu sudah tegas, tetapi proses pencegahan tadi, stigma terhadap, karena kita yang dari luar kedokteran pun mendapatkan informasi-informasi yang saya rasa belum tentu betul juga sebagaimana Bapak sampaikan tadi. Jadi dalam konteks ini perlu ada satu terhadap stigma tadi, bagaimana kita membangun stigma bahwa hal-hal yang bersifat dianggap melawan hukum tadi, kita jelaskan bahwa hal itu tidak betul-betul terjadi. Kalaupun ada 1-2 hal yang betul-betul terjadi seperti itu, telah ada diciptakan sistem pencegahan dan sistem penanganan dalam menanggulangi hal-hal yang diduga bersifat melawan hukum dalam proses pendidikan kedokteran tadi. Dan yang ketiga, jika pun terjadi dan sudah dilakukan pencegahan dan tetap terjadi, mendukung sepenuhnya proses penegakan hukum tadi agar tercipta pendidikan kedokteran yang jauh lebih maju, jauh lebih baik ke depannya lagi. Dengan tetap saya rasa dibarengi juga masukan-masukan dari para guru besar, dari para pendidik kedokteran se-Indonesia Raya juga akan bisa menciptakan sistem pendidikan dokter yang baik, baik di tingkat praktik kedokteran maupun di tingkat residensi spesialis dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di awal, Pak Darwito. Kalau misalkan ada kekurangan dan lain sebagainya, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Oke, terima kasih. Artinya mungkin Pak Akbar ini adalah suatu hal yang dalam hal proses pendidikan itu adalah mahasiswa tersebut merupakan anak didik suatu fakultas kedokteran, tapi dia melakukan suatu namanya MOU atau perjanjian kerjasama dengan rumah sakit pendidikan. Di situ prosesnya berlangsung semuanya di rumah sakit pendidikan. Tetapi kita kan mau fairness bahwa itu TKP terjadi apa istilahnya kejadian perkara, tempat kejadian perkara itu di rumah sakit. Bagaimana itu nantinya? Apakah direktur rumah sakit mempunyai berdampak atau ikut bertanggung jawab? Apakah
hanya dekan yang sebagai mahasiswa yang sudah dititipkan di suatu rumah sakit pendidikan tersebut ikut menanggung. Padahal tempat kejadian perkara di rumah sakit tersebut. Monggo, Pak Akbar. Iya baik, terima kasih Bapak. Ini memang sudah spesifik ya ilustrasi Bapak. Saya rasa pertanyaan-pertanyaan dengan ilustrasi seperti tadi yang perlu mungkin kita banyak diskusikan Pak. Yang pertama adalah satu, dugaan perbuatan melawan hukum tadi yang terjadi di TKP di suatu rumah sakit tadi itu terjadi selama berturut-turut atau hanya terjadi dalam satu insidental saja. Itu satu hal karena akan menjadi perbedaan. Kalau terjadi insidental saya rasa yang bertanggung jawab murni hanyalah oknum-oknum yang betul-betul terlibat di dalamnya. Itu satu. Tapi kalau terjadi secara simultan, terjadi selama berhari-hari atau mungkin berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, itu kan sebagai pengelola rumah sakit atau sebagai pengelola prodi dari dekan tadi sudah sepatutnya mengetahui hal tersebut atau paling tidak memiliki mekanisme untuk mengetahui hal tersebut. Itu yang kemudian akan dilihat lebih lanjut. Namun dalam konteks tadi pun, jika sudah dilihat lebih lanjut ternyata memiliki pengetahuan terhadap hal tersebut, nanti akan dilihat apakah dari direktur maupun dari pengelola program studi tadi sudah melakukan tindakan-tindakan untuk melakukan pencegahan hal tersebut atau misalkan menyediakan mekanisme pelaporan jika terjadi hal-hal seperti itu. Nah, itu yang kemudian akan bisa mengatakan bahwa kita bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab tapi sebagai pihak yang menyelesaikan proses penyelesaian tadi. Karena kebetulan kalau saya kan pernah terlibat juga dalam pembentukan peraturan rektor tentang kekerasan seksual. Ketika terjadi dalam konteks misalkan dalam dunia pendidikan, dalam mekanisme pendidikan pun terjadi kekerasan seksual seperti itu. Ini sebagai contoh saja Pak. Itu kan pengelola program ataupun pengelola program tidak bertanggung jawab, tapi kita sebagai pihak yang menyelesaikan perkara tersebut secara administratif. Kecuali memang kita membiarkan hal tersebut, sudah ada pelaporan, kita biarkan dan terjadi lagi dan lain sebagainya, itu akan memiliki dampak pertanggungjawaban moral dalam hal itu. Tapi apakah pertanggungjawaban pidana nanti akan lebih jauh lagi, karena kalau dalam konteks itu kalau kita misalkan membiarkan hal tersebut sudah terjadi, kita membiarkan padahal memiliki kewenangan untuk mencegah hal tersebut, nah itu akan memiliki pertanggungjawaban. Kalau kita memiliki kewenangan untuk mencegah, mengetahui tapi tidak melakukan pencegahan tadi, nah itu akan memiliki pertanggungjawaban. Batasannya mungkin di situ Pak Darwito. Mungkin satu kali ya tuh nanti mungkin akan kita florkan pada pemirsa atau mungkin yang ada di sini para guru besar. Ada satu ini mungkin Pak Kabar nantinya saya hanya ingin, tapi mungkin ini adalah di luar konteks hukum pidana. Tapi di dalam hal kasus yang masih seperti ini, artinya kerugian juga bisa dihitung dalam artian tidak begitu besar. Bagaimana sebenarnya? Apakah kita nanti mengedepankan hukum pidana atau ke arah restoratif justice? Ini memang lain Pak, lainnya kalau Pak, tapi hanya pandangan aja. Apakah kita tetap melakukan hukum pidana, pasal-pasal pidana, atau kita mengarah ke arah restoratif justice? Pak Akbar, ini apa pandangan? Baik, Bapak ini cukup baik Bapak karena sudah ada istilah restoratif justice. Restoratif justice itu kan pada dasarnya adalah keadilan di mana kita mengembalikan semua keadaannya kembali ke dalam keadaan semula Pak. Nah, dalam konteks ini yang selalu ditekankan adalah bagaimana si korban. Ketika korban satu merasa hal tersebut tidak begitu besar baginya, yang kedua adalah korban dapat dipulihkan, itu saya rasa bisa menggunakan restoratif justice. Tapi kuncinya adalah bagaimana si korban tadi setuju untuk menyelesaikan hal tersebut tanpa di luar hukum. Dan sebenarnya kalau kita dari konteks hukum pidana, karena pidana itu selalu bersifat ultimum remedium, atau kita katakan ultimate resort, senjata pamungkas. Jadi kita gunakan dulu semua proses yang bisa kita pakai, sanksi administratif kah, atau kita gunakan proses pengembalian secara keperdataan kah, itu dulu yang kita gunakan karena menghabiskan biaya yang lebih sedikit dengan dampak yang lebih kecil. Karena kalau pidana kan melibatkan unsur lain, bersifat publik, tidak lagi bersifat rahasia, dan dampaknya jauh lebih besar. Maka kita utamakan terlebih dahulu itu, kalau bisa tercapai itu malah jauh lebih baik. Dan lebih baiknya adalah dengan mekanisme itu Bapak bisa menciptakan sistem di mana pencegahan itu bisa berjalan lebih maksimal. Kalau proses hukum pidana seperti yang dilakukan sebagaimana Bapak tadi kasih contoh, itu kan akan memakan waktu yang cukup
panjang juga memang. Shock terapinya juga besar. Memang akan berubah, tapi akan menggunakan waktu yang cukup panjang. Begitu. Tapi memang harus dilihat kasus per kasus juga, Pak. Terima kasih Pak Akbar. Ini pandangan seorang ahli hukum yang komprehensif, Bapak Ibu sekalian, para guru besar. Monggo dari yang para guru besar yang ada di sini, monggo silakan ada pertanyaan satu dua mungkin. Monggo Prof Taryo mungkin, Prof Dodi, Prof Yodi, silakan mungkin Prof Tri. Pak Akbar, menarik tadi ya, bahwa kalau kita sebagai pengelola membuat keputusan, ini pemisah antara dia bertanggung jawab dan dia punya tanggung jawab moral. Yang satu ini bisa dipidanakan, yang satu tidak. Ini kan ada dan tidaknya bukti bahwa dia sudah membuat mitigasi kan. Nah, yang pengen saya tanyakan itu mitigasi ini bentuknya menapa nggih? Apakah harus berupa tertulis ataukah boleh tadi rembukan kesepakatan seperti orang arisan itu di rumah. Pokoknya sekarang setiap bulan bayar arisannya 10.000. Itu kan nggak ada tulisannya, Pak. Nah, apakah itu sudah diperkenankan sebagai yang bersangkutan itu sebagai pembuat keputusan itu sudah memitigasi dengan cara mencari konsensus tadi, Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak. Ini pertanyaannya. Yang bisa kita sampaikan begini Pak. Jadi batasan itu adalah batasan, dalam konteks itu yang harus dilihat adalah konsensus atau perjanjian-perjanjian tidak tertulis tadi itu tidak memberikan kerugian kepada pihak-pihak yang tidak lebih seimbang tadi. Itu yang kemudian harus dilihat secara komprehensif. Itu satu. Tetapi yang lebih baiknya adalah ke depan memang tertulis dan itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Ketika hal itu akan bersifat lebih baik dalam memitigasi. Makanya kenapa peraturan, misalkan contoh peraturan rektor kekerasan seksual kemudian dibuat lebih rinci lagi. Karena itu bisa menunjukkan keseriusan UGM, bahkan UGM lebih dulu punya daripada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu menunjukkan kita keseriusan dalam melakukan penanganan atau pencegahan terhadap sesuatu. Ini bentuk bahwa kita mencoba menunjukkan bahwa kita sudah memitigasi secara lebih komprehensif. Tetapi nanti ketika walaupun aturannya belum ada, tetapi kejadian, nah bagaimana nih cara bentuk kita memitigasi atau menangani perkara tadi? Nah itu yang disebut namanya diskresi, Pak. Jadi nanti sebagai pengelola prodi atau sebagai pengelola rumah sakit itu nanti diberikan kewenangan diskresi. Tanpa ada aturan yang tertulis, boleh melakukan kebijakan. Tetapi sederhananya harus berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sederhananya begini, tidak ada keuntungan pribadi, sepenuhnya murni untuk kepentingan bersama. Itu yang harus diputuskan. Kalau konteksnya seperti itu, saya rasa bentuk mitigasi yang baik. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Memang secara konteks hukum tidak bisa kalau jaraknya terlalu panjang, jadi chain of command-nya itu untuk menggapai prodi ataupun pengelola rumah sakit tidak semudah menggapai oknum langsung yang terlibat secara langsung. Tetapi makanya dalam konteks ini nanti akan dilihat kewenangannya, apakah kewenangannya mewajibkan atau tidak, bagaimana dalam menjalankan kewenangannya, itu yang akan kemudian ditarik sebagai pertanggungjawaban di situ. Gitu, Pak. Baik. Terima kasih, Prof. Prof Madarina atau Prof Kris? Prof Madarina? Kalau kebetulan kami ini ya termasuk pengelola prodi ya, dan prodi spesialis itu kan memang agak unik ya. Misalnya begini, di tempat saya misalnya dokter yang mengikuti peserta pendidikan dokter spesialis itu kan jaga 24 jam bergantian. Itu dari segi pendidikan ini untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman. Tapi juga saya yakin dari rumah sakit itu diperlukan, karena kalau nggak ada yang jaga malam, itu pasti ya pelayanan juga akan kualitasnya turun sekali ya. Nah, tapi misalnya saya tidak tahu sejak kapan tidak pernah diberi makan peserta ini. Mereka kerja, ya mereka sudah ada batasan, maksimum misalnya 18 jam atau berapa, tapi kan dia tetap harus makan. Kalau waktunya makan siang, makan malam, makan pagi, tapi tidak diberi. Memang sudah, saya dulu waktu saya sekolah memang masih diberi, tapi sekarang
Saya tidak tahu sejak kapan tidak diberi. Lalu jujur aja, mereka itu kadang-kadang membuat mekanisme. Misalnya, yang paling junior yang pesan GoFood, ya kan? Memang pantasnya itu nanti semua sesuai yang dipesan itu harus reimburse. Tapi kadang-kadang ya entah lupa atau jadi kebiasaan. Pokoknya yang bagian pesan GoFood yang paling kecil. Nanti yang paling kecil kan jadi semester 2. Nanti gantian semester 1 bagian pesan GoFood. Nah itu nanti ini naik lagi semester 2 yang paling kecil lagi jajan pesan GoFood. Itu kan ya bertahun-tahun kita mengembangkan mekanisme itu untuk survive. Karena ya nggak diberi makan. Yang kemarin terakhir ini aja ya. Biasanya meskipun nggak diberi makan, tapi khusus bulan puasa itu diberi makan. Tapi tahun kemarin itu tidak. Jadi buka dan sahur itu nggak dapat makan. Kami gurunya ini pesan sahur itu pesan GoFood lah sulit. Maksudnya. Nah sehingga akhirnya kami urunan gurunya untuk membelikan catering. Karena kami takut kalau nanti terjadi ini pengalaman di tempat lain nanti dianggap bullying, mending urunan itu lebih aman. Tapi itu kan jadi konyol gitu loh perasaan saya nggih monggo. Ya, makasih ya. Ya, terima kasih Prof. Ini pertanyaan yang cukup baik ini. Ini jadi saya juga belajar. Sebenarnya dari luar hukum pidana juga, ini mungkin yang sudah cukup banyak adalah kita bicara hukum ketenaga kerjaan. Apalagi kalau kita bicara ketenaga kerjaan medis, itu pasti tidak sama dengan ketenaga kerjaan secara umum juga. Nah, saya rasa sistemnya bukan sekedar permasalahan GoFood saja, Prof. Itu yang bermasalah, tetapi secara sistem keseluruhan. Misalkan adalah minimum waktu jaga. Apakah ketika orang menjaga di atas 18 jam, itu akan memiliki nilai stamina yang sama dengan misalkan hanya yang menjaga 8 jam atau 12 jam. Itu kan juga yang harus kita benahi juga. Yang kedua, ini juga kemarin cukup ramai juga didiskusikan adalah dalam konteks ketenaga kerjaan. Di beberapa negara kan residen misalkan itu sudah mendapatkan pembayaran gaji karena dia betul-betul bekerja membantu dan sudah disumpah dokter juga sebenarnya, sehingga dia memiliki proses lisensi juga. Apakah kemudian dia perlu mendapatkan penghasilan atau tidak, ini juga diskusi yang cukup panjang juga kalau dalam dunia kedokteran. Karena kalau dalam hukum ketenaga kerjaan sebenarnya ada batasan waktu kerja, ada batasan biaya kerja, bahkan sekarang dalam konteks ini tidak boleh apa-apa sekedar dibilang internship. Karena jangan sampai internship itu adalah kamuflase pekerja penuh, tapi dengan biaya yang sangat minim. Nah itu juga yang perlu diperbaharui dulu saya rasa. Ini yang mungkin perlu menjadi pembahasan juga dalam dunia kedokteran. Karena sistem ini itu akan berbicara kausalitas, efeknya panjang. Contoh tadi adalah contoh makan itu kan salah satunya. Itu adalah salah satu misalkan kita memiliki kebutuhan makan. Belum nanti kebutuhan misalkan ada kebutuhan praktek lain dan lain sebagainya yang bisa juga bersifat arisan sampai bawahnya. Dengan dimana kita tidak bisa mengatakan semua mahasiswa kedokteran memiliki background ekonomi yang sama juga. Nah, itu yang akan menimbulkan beban yang dirasakan orang A, orang B, dan orang C itu pasti kan berbeda. Sehingga sistem yang dibangun adalah sistem yang harusnya sejalan. Sehingga mau orang A, orang B, orang C itu memiliki dampak yang sama terhadap mereka. Jadi saya rasa memang perlu ada pembaharuan ini mungkin yang perlu dibangun sistemnya bagaimana agar terjadi kebersamaan sehingga sistem arisan tadi itu yang sebenarnya salah satu diskusinya adalah itu nanti menjadi sukarela atau tidak. Konsepnya kan mungkin seperti arisannya. Lama-lama kalau misalkan budaya seperti itu misalkan meminta makannya di sini atau minta makanannya yang seperti ini yang sifatnya juga tidak mudah dicari, yang sifatnya juga mungkin mahal harganya, itu kan yang harus dihindari. Apalagi ini kan misalkan perguruan tinggi negeri, ini saya tadi lupa sampaikan, antara perguruan tinggi negeri sama swasta itu akan memiliki perbedaan. Karena ketika kalau berdasarkan konteks ini makanya juga di Jogja juga sedang ramai, kalau dia memiliki konteks pegawai negeri, sebenarnya begini, menurut undang-undang kepegawaian atau undang-undang ASN, pegawai negeri kan memang hanya orang yang dapat statusnya PNS atau ASN atau P3K. Tetapi berdasarkan undang-undang korupsi, setiap orang yang menerima upah rutin dari negara, baik misalkan kayak di UGM SK Rektor, 3K atau pegawai kontrak saja, itu sudah bisa menjadi konteksnya pegawai negeri. Kalau menerima uang atau mengumpulkan uang
tanpa ada dasar hukum itu bisa menjadi permasalahan hukum. Nah, itu hal yang makanya perlu dikaji. Sekalipun itu kesepakatan ke semua pihak, tapi ini terjadi banyak. Misalkan contoh kasus yang banyak di Jogja, PTSL. Bapak mau pendaftaran tanah, itu kan hal yang wajar. Tapi orang panitia PTSL kan nggak boleh menerima uang lagi. Tapi kadang-kadang biar cepat, banyak yang ngasih 500.000, 1 juta, dan lain sebagainya. Sukarelaan, tapi itu bisa bersifat melawan hukum dan bisa menjadi masalah hukum ke depannya. Maka dalam konteks itu pun kesukarelaan dan lain sebagainya kalau terdapat dalam sistem pun bisa menjadi masalah hukum juga. Jadi sebaiknya perbaiki sistem Pak agar tidak tercipta budaya-budaya tadi yang bisa berdampak sistemik terhadap sistem keseluruhan. Terima kasih Bapak Darini. Alhamdulillah Rumah Sakit Akademik UGM sudah memberikan insentif sesuai UMR pada PPDS. Artinya ya, akhirnya maka makasih, saya pikir ini adalah Pak Akbar sudah memberikan pencerahan dan yang lain. Saya pikir apakah ada yang dari online, Mas, ada yang mau tanya dari online? Silakan kita buka 1 atau 2 kali pertanyaan. Yang raise hand atau mungkin nulis di chat. Nggak ada, nggak ada. Saya pikir Bapak Ibu sekalian, para guru besar, ini sudah 2 kali udah, saya pikir Pak Akbar juga ada kepentingan lain ya, masih melanjutkan pekerjaan di Fakultas Hukum sebagai tenaga pengajar. Terima kasih sekali Pak Akbar. Terima kasih Pak. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita tercerahkan. Semoga kasus-kasus yang kemungkinan terjadi bisa kita cegah, dan kemudian juga sama hak-hak daripada residen juga seluruh Indonesia. Saya pikir rumah sakit, bahkan Kemenkes atau mungkin di situ yang memperkerjakan residen mestinya harus diberikan insentif sebagaimana haknya sebagai tenaga kerja. Dan ini semoga waktu yang sangat singkat ini, sesi pertama yaitu Suara Bulak Sumur, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih Pak Akbar. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Terima kasih semuanya. Gitu.